Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Oke teman-teman ya, selamat bertemu lagi dengan saya Mas Gesang di sini ya, kembali lagi hadir di hadapan para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, dan khususnya bagi para pemula dan bagi para pemirsa ya yang sedang menemukan channel kita, jangan lupa like dan subscribe ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman kita ya, yang tadi ada pertanyaan agak panjang di berada pertanyaan ini dari Huda Samsul. Dari mana nih Mas Huda Samsul? Ayo unjuk gigi. Saya dari Palembang Pak, saya dari Madura, saya dari Sulawesi. Biar kita semakin tahu lokasi-lokasi peminat kita di mana gitu ya. Dari Lampung, dari Aceh gitu. Silakan bilang hadir yang disebut ini ya. Huda Samsul. Pak D, kalau platina tidak bekerja dan terbakar, kerjakan terbakar gulungannya. Pertama, bagaimana cara ngakali agar gulungan aman saat platina rusak? Itu dinamo satu kapasitor berplatina. Saat platina bekerja berarti gulungan running saja yang jalan. Matur suwun ya. Ini perlu kita jelaskan yang sangat detail karena ini menyangkut udah masuk ke pelajaran ke SMA. Sampai udah belajar SMA berarti dalam dunia kelas gulung dinamo. Ini saya kelaskan kalau sudah pelajari dinamo motor penggerak yang berplatina, 2 kapasitor running dan starting, atau 1 kapasitor yang besar udah pakai platina, itu berarti sudah masuk kelas SMA teman-teman ya. Ini saya bikin tingkatan-tingkatan gitu ya. Kemarin saya bilang tingkatan SD ada, SMP ada, ini kalau ini udah tingkatan SMA. Anggap aja gitu ya, ini intermisu aja ya, untuk guyon aja. Yang tidak sekolah nggak usah minder ya. Saya juga nggak sekolah teman-teman, nggak usah minder. Mungkin di antara sampean banyak yang tidak berpendidikan dalam dunia formal ya, misalnya dalam dulu pernah mengenyam pendidikan SMP, SMA atau kuliah gitu, ada yang cuma lulusan SD, ada nggak usah minder teman-teman, aman, enjoy aja. Tak kancani, aku juga wong ras sekolah, aku juga belajar cuman soto dedak ya, soto dedak, wis gampang aja ngono lah. Arep ngomong soto dedak ya ora mudeng paling kan soto dedak. Oke, kali ini saya akan jawab pertanyaan tadi ya. Saya jelaskan dulu karena bukan sekedar digambarkan. Kalau gambar kemarin sudah saya gambarkan ya, mungkin sudah paham, cuman saya sekarang ngatasi, cara ngatasi yang tidak bawah. Nah, kalau ngatasi itu ya di atas ya, bukan bawahi gitu ya. Alah, bingung. Oke, ini kita hapus dulu biar longgar tulisannya. Saya sendiri ya teman-teman sering menghadapi dinamo motor penggerak yang digulung dalam keadaan platina sudah rusak, putus, terbakar, patah, hancur, itu sering. Bahkan itu sudah teratasi dengan bantuan cara manual. Bagaimana caranya? Oke, ini dia yang gue mau. Pertanyaan yang berbobot ya, karena sudah masuk pada pelajaran SMA. Bentar lagi kuliah ini. Oke ya, kita dekatkan gambarnya biar yes sekali. Aduh, kegedean, kekebaan. Lalu penuh ya, segini aja ya. Oke teman-teman, sekarang kita mau eksperimen motor penggerak. Motor penggerak platinanya itu ada di dalam ya, kadang-kadang ada di dalam dinamo, ada di luar dinamo. Misalnya keren ini tutupnya putih itu ya, ini ada titik, dan ini ada platina yang menghubung. Tak gambarkan lambangnya tuh begini. Gitu aja ya. Ini titik ada bautnya ya, ini pedalnya baru diisi, blober banget ben ya. Oke, sekarang ini rusak. Padahal ini ada kapasitor yang dikatakan tadi 1 kapasitor besar ya, kapasitor starting namanya. Yang kapasitor besar itu kalau satu saja pakai platina itu pasti namanya kapasitor starting. Oke, ini misalnya 250 mikro misalnya ya, ini misal, ini berarti kan besar. Kalau kelas 100-an ini berarti sudah kelasnya starting. Ini kabelnya 2 sret, anggaplah lah. Kadang-kadang ada soket, ada kabel ya. Kalau soket 4 yang begini itu, kadang-kadang ada soket yang 4 segini. Ini cuma 2 juga ya.
ini digabung, di dalam ini digabung. Aslinya cuman dua saja. Ya, gitu ya. Cuman dua soket, cuman dibikin 4 biar colokannya pencabangan tuh lebih mudah gitu ya. Oke, sekarang ini colokan. Misalnya kita akan ganti bagaimana ngakali kalau yang rusak. Karena saya sudah sering sekali ngatasi begini. Apa yang terjadi kerusakan pada platina ini? Kadang-kadang hancur berantakan ya, ikut meletik semuanya, akhirnya loncat keluar, loncat indah gitu ya. Oke, ini hancur, bahkan pelontarnya dalam itu hancur, atau kadang-kadang ini hangus, patah sini ya, di platina itu patah hilang. Dan kalau beli itu kadang-kadang nggak ada ya, walaupun di online maksud beli secara online itu nggak ada juga. Maka ya caranya diatasi. Terus bagaimana cara ngatasinya? Oke, ini kabelnya 2 ya. Kabelnya 2. Ini running ya. Running. Ini starting. Nah, running dan starting ini dapat digabung dulu karena nggak pakai terminal ya. Ini diisingi. Nah, ini pakai kabel hitam ya. Ini di sini. Nah, ini gabungan. Terus yang ini untuk arus juga strom dan juga ke kapasitor. Nah, begitu ya. Terus ini ke kapasitor platina. Terus yang satunya kapasitor ini ya, ambil ini. Nah, berhubung ini sudah tidak fungsi, maka salah satunya cara kita pakai MCB. Loh, kenapa kok MCB? Bagaimana caranya? Saya lagi gak ada contoh sih ya. MCB biasa, MCB miniatur circuit breaker itu ya. Itu panjangannya miniatur circuit breaker. Bagaimana cara menggantinya? Yaitu ini MCB. Tak gambarkan saja ya. Nah, tak besarkan, ini kan rusak ya, sudah rusak. Ini ada sentilannya ini. Sentilannya MCB-nya merah ya. Ini ada bautnya pokok di sini. Terus yang ini dapat sini aja langsung. Ini dapat sini. Kalau ini masih berfungsi, kadang-kadang ragu, nyambung kadang tidak ya, kadang lepas apa tidak. Ini yang diambil sini. Nah, jadi pakai pengaman ganda ya. Sebelum platina ke kapasitor, ini mampir dulu di MCB ya. Ini MCB. Ya, tahu ya panjangannya miniatur circuit breaker. Nah, gitu. Apa bahasa artinya? Cari aja sendiri. Terus bagaimana kok pakai MCB? Maka ini MCB ini kalau ini dalam posisi mati ya, ini off. On-nya di sini. Kalau MCB di posisi on, ini kan hidup terus ya, maka nggak akan putus. Ini mencegah kalau ini nyambung terus ya. Misalnya ini ada kerusakan rewel pada platina ini, rusaknya sering nyambung. Kalau sering nyambung, kapasitor itu meledak terus ya. Ini meledak terus. Kalau udah mutar, ini nggak lepas-lepas. Ini efeknya kapasitor meledak. Terus dinamo bagian startingnya terbakar, sering terbakar. Ini meledak, terbakar. Runningnya masih banyak amannya ya, karena belum sempat terpakai. Yang kerja malah dinamo startingnya kerja terus, menyambung dengan kapasitor. Kapasitor juga terhubung sangat pendek sekali jaraknya, karena sifatnya ini hanya menghentak pertama saja ya. Oke, sekarang tergantung kerusakannya ya. Ini memasang untuk jenis kerusakan yang apabila platina itu nyambung terus, sering nyambung, sudah berjalan nyambung, maka ini dimatikan secara manual. Dihidupkan dulu ya, colokan-colokan. Terus ini dihidupkan, ceklek, dimatikan ya. Setek ser langsung dimatikan dalam hitungan 2 detik paling sudah dimatikan. Tapi untuk mematikan ini kadang-kadang kurang praktis ya. Terus di sini
ini dikasih bantalan karet. Di belakangnya sini kasih bantalan karet ban motor itu diiris lah ya. Diiris 2 lapis gitu ya, dipotongkan antaranya ya 1 cm persegi. Melintang di sini kasih bantalan ban karet. Jadi ini kalau begitu ditekan ke sana, cetek, langsung dia tuh balik sendiri. Dilepas balik sendiri, nggak usah dibalikkan tangan. Nanti khawatir lengket, khawatir lupa gitu ya. Otomatis dia akan balik sendiri, ceklek, lepas sendiri. Walaupun ini tidak terjadi putus, nyambung terus, tapi ini sudah putus, kapistor sudah putus, maka ini akan berjalan mutar kencang sekali ya. Gitu rahasianya. Tapi kalau platina ini rewel hilang ya, rewel hilang, maka nggak usah aja pakai platina, nggak usah pakai platina. Ini anggaplah dibuang saja, dilepas platinanya, dibuang. Saya sudah sering juga membuang platina itu karena apa? Hancur. Kabel itu dilangsungkan saja. Nah, supaya dinamo tetap berfungsi ya, supaya nggak harus beli lagi, karena misalnya dinamo itu masih bagus, masih hidup, masih bekerja, masih bertenaga ya, tapi nggak bisa men-starter. Bagaimana itu cara ngatasinya? Pakai manual, pakai starter manual. Ceklek, ini begitu dilepas langsung dia tuh balik sendiri ya. Begitu sudah mutar dilepas saja MCB itu. Ceklek itu hanya untuk ya kalau bisa bersamaan, jangan kelamaan. Colok ini langsung dinaikkan, colok selek, naikkan ceklek, ser, dilepas balik sendiri ya. Ini ada bantalan karetnya di sini. Nah, paham ya? Ini cara ngatasi yang tidak di bawah. Nah, ini di atas tuh. Cara ngatasi permasalahan yang itu tadi yang ditanyakan saudara penanya. Oke ya, sampai di sini dulu, kita akan jawab penanya yang lain di dalam sesi video yang lain. Oke, pertanyaan ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawabannya sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.